Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like this? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gua berhubung belum sahur ya, dan lagi nunggu sahur juga kebetulan. Jadi nggak ada salahnya buat konten lagi deh daripada bingung kan mau ngapain. Dan saat ini gua pengen mencoba untuk memberikan suatu eksperimen atau statement kepada pengguna, khususnya adapter charger. Oke, yaps. Seperti yang udah ada di depan kita ini, ada adapter charger dari Qualcomm 3.0, dan ini masih banyak pertanyaan ya bagi para pengguna AUK, dan kebetulan gue pernah coba untuk nonton video dari konten kreator ya yang mencoba untuk mereview dari AUK ini, dan ternyata setelah dia mengetes pengecasannya real atau enggak pengisian cepatnya, dia bilang tidak real. Gua cuma bisa senyum aja karena yang ditesnya adalah handphone yang belum support fast charging. Jadi gimana ya, mau komentar bingung, nggak dikomentarin gimana, jadi gua buat konten aja sendiri gitu kan, yang artinya banyak pengguna dari yang masih belum paham dan masih belum pintar juga ternyata ya. Jadi nggak ada salahnya di sini gua bakal bagiin ilmu yang gua ketahui. Bukan berarti gua kayak ilmu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar gitu. Jadi gua jelasin di sini. Ini adalah AUK PAT11 ya, yang menggunakan 6 port. 2 portnya itu fast charge 3.0 dan 4 portnya itu adalah AI power ya, yang mana AI power ini mampu membagi secara adil. Misalnya ada tegangan, misalnya satu handphone A itu 10%, sedangkan handphone B itu 80% total baterainya. Di saat dia melakukan pengisian secara bersamaan, maka yang 10% itu si handphone A itu akan lebih cepat mengisinya kebanding yang 80% tadi. Nah, makanya si AI Power ini memiliki sistem cerdasnya ya. Lalu di sini juga ada Quick Charge 3.0. Dia di sini totalnya outputnya ini 60 watt ya, totalnya 60 watt. Jadi bagaimana jika kalian memiliki dua handphone yang sama-sama support fast charging, misalnya handphone Poco M3 Pro dia menggunakan 18 watt. Terus dia ada lagi misalnya kayak gue ini ya, di depan gue ini ada power bank dari Viata Turbo V Wireless. Nah, ini kecepatannya luar biasa cepat banget. Dan di sini dia mengeluarkan input dan outputnya sebesar 22,5 watt. Jika dibarengi port yang orange ini, jika dibarengi satunya si Poco M3 Pro, yang satunya lagi di sini ada Viata V Turbo Wireless ya. Jika dicas, dia sama-sama mengisi daya dengan adil, dalam artian si Poco M3 Pro mendapatkan konsumsi 18 watt sesuai dengan perangkatnya sendiri, sedangkan si powerbank V wireless charging itu adalah 22,5 watt. Maka si port yang satunya lagi, si warna oranye ini, mengeluarkan output sebesar 22,5 watt sesuai dengan perangkat yang ada. Jadi pembagiannya itu benar-benar adil dan tidak ada yang namanya yang seperti ini ya. Gue pernah lihat tuh, dan gue pernah coba ya, ada charger yang jual kepalanya ya di marketplace, itu harganya murah banget. Katanya dia bilang Qualcomm 3.0, dan gue coba ngecas dua handphone yang sama-sama memiliki fitur fast charging, ternyata tegangannya kebagi ya. Total tegangan si output dari charger itu sendiri kalau nggak salah sekitar 20 wattan ya, jadi 20 wattan. Dan gua cas handphone gua 18 watt, yang satunya juga 10 watt. Gua cas, ternyata tegangannya itu nggak real 18 watt yang masuk dan nggak real 10 watt yang masuk yang satunya. Jadi malah justru berkurang tegangan itu, menjadi seolah-olah 20 dibagi 2, jadi 10 1 10 gitu.
jadi nggak real ya. Nah, itu yang disebut dengan pengisian fake atau tidak real menurut gua ya. Jadi kalau si Aoki ini memang benar-benar dia real sih ya. Sebagai ilustrasinya ini bakal gua tunjukin ya. Kalau dia ini bisa mengeluarkan output yang benar-benar maksimal. Jadi nggak ada pembagian tegangan. Jadi 60 watt itu ya 60 watt siapa? Misalnya ada 4 port nih, yang satu 12 watt, yang satu 18 watt, yang satu misalnya 33 watt, dicas barengan ya kena dapat semua, nanti dikonsumsinya sesuai dari perangkatnya itu. Nah, itu seperti itu ya bentuknya. Oke, di sini bakal gua cobain. Kenapa gua harus mencobanya kedua perangkat ini? Karena perangkat ini yang gua punya yang fast charging, powerbanknya fast charging, sedangkan si handphonenya juga fast charging. Jadi si powerbank ini gue ceritain sedikit, ini adalah powerbank dari Viata dengan powerbank tercepat di dunia ya. Kenapa? Karena wirelessnya itu 15 watt yang mengeluarkan output 15 watt, sedangkan si untuk USB-nya ini mengeluarkan atau bisa memuntahkan 22,5 watt. Dan nggak cuma sampai di situ juga inputnya. Jadi kalau misalnya si powerbank ini bakal dicas, dia bisa ngebut hingga 22,5 watt juga. Jadi input dan outputnya itu sama-sama 22,5 watt. Kalau nggak percaya, ini lihat ya. Dan di sini udah jelas ya, tuh bisa dilihat ya, 22,5 watt, yang artinya dia bisa input dan outputnya itu sebesar 22 watt. Oke. Dan di sini bakal gua tes sendiri ya melalui kabel yang pendek-pendek aja, sengaja gue pendek supaya kalian bisa langsung ngeliat gitu ya. Kalau panjang-panjang bingung itu arahnya kemana, itu arahnya kemana, dan bingung kan. Oke, di sini akan gua buka ya. Dan kebetulan gue juga nggak cuma gunain adapter charger dari Aoki ini cuma satu, jadi gua ada dua nih. Yang ini adalah PAT11 dan yang ini adalah PAT14. Ya, harganya juga agak beda. Yang ini 6 port, sedangkan yang ini adalah 3 port. Yang 6 port ini harganya 400 ribuan. Sedangkan yang PAT14 ini harganya 250 ribuan dan mendapatkan satu kabel, enggak 3 kabel, enggak 6 kabel. Jadi cuma dapat kabel casnya satu. Oke, di sini ada adapternya. Dan gue jarang banget gunain si charger ini karena gue bisa gunain ini kalau udah perangkat gue udah keluar semua ya. Jadi gue bisa ngecas karena handphone gue itu ada 3, soundcard, headphone, smartphone. Jadi ada banyak banget perangkatnya. Jadi gue kudu beli yang banyak beginian. Ya. Oke, langsung aja di sini gue untuk ngetesnya menggunakan gue menggunakan lagi-lagi voltmeter karena si merek dari Sansan SS302 ini nggak bisa bohong atau nggak bisa dibohongin. Ayo, kalau nggak percaya kita coba tes, kita colok di 3.0 nya ya. Ya, di sini ada 3.0 ya, kelihatan ya, 1 2. Oke, kita colokin satu di sini sebagai ilustrasi bahwa pengacasan 22,5 watt ini nantinya yang terdeteksi di sini adalah 12 volt. Namun jika perangkatnya memiliki 18 watt seperti Poco M3 Pro ini, maka yang terdeteksi adalah 9 volt. Jadi jangan salah ya, dan jangan bingung untuk masalah itu. Jika pengecas handphone kalian memiliki handphone yang sudah support fast charging cuma 10 watt, nanti terdeteksinya di sini hanya 5 volt ya. Jadi ingat ya, 22,5 watt itu akan terdeteksi 12 volt, 18 watt itu akan terdeteksi 9 volt, sedangkan yang 10 watt dia bakal terdeteksi 5 volt. Oke, paham sampai di situ? Dan kita coba tes sekarang ya. Hal ini kenapa gue buat video ini karena masih banyak yang bingung ya. Apalagi dilihat ada video yang sekiranya dia bilang ini pengecasannya tidak real. Nah, di sini video ini gua bantah ya bahwa si Aoki ini mampu mengecas atau mengeluarkan tegangan yang besar banget outputnya. Oke, di sini gua agak kesulitan di sini colokinnya. Ternyata sempit ya guys.
sempit banget. Kemungkinan yang ini yang masuk ke sini ya, karena mungkin sempit gitu ya. Nah, sedangkan yang ini masuk ke sini. Karena gue nggak memiliki voltmeter 2, jadi ya gue cuma bisa ngetes salah satu aja. Sedangkan yang ini kan sudah ada pendeteksinya ya, bahwa di sini ada pengisian cepatnya nanti terdeteksi. Di sini juga sebenarnya udah ada pendeteksinya sih, warna orange. Nanti kalau misalnya dia mengisi dengan cepat, warna si putih ini berubah menjadi orange salah satunya. Oke, di sini bakal gua mencoba untuk mengecas. Ya, gua colok dulu si inputnya ya. Oke, kabel inputnya ini sama seperti adapter dari laptop ya. Keren modelnya begini guys. Semoga charger masa depan bakal begini ya. Jadi keren banget ya, bisa lebih panjang pastinya. Oke, kita coba letakkan di sini. Ya, kita letakkannya di sini. Kita mulai coba nyalain. Oke, adapternya sudah menyala ya. Bukti dia menyala, dia ada lampu warna hijau ya. Jadi LED-nya itu tepat di tulisan AI power. Pas powernya itu ada lampu hijaunya ya. Artinya arusnya sudah nyala ya. Dalam artian sudah hidup. Oke, keren banget ya modelnya begini. Dia nggak berantakan lampunya. Keren banget lah pokoknya dah. Oke, langsung aja kita coba untuk mengecas. Kita coba ngecas si powerbank. Ya, ngecas powerbank ini dengan Type C ya. Di sini ada dua jenis atau dua pilihan. Di sini bisa micro USB, yang mana micro USB itu pengisiannya agak melambat dalam mengisi si powerbank ini. Karena Type C dia akan mengisi dengan cepat. Kenapa? Ya Type C ini dia diperuntukkan untuk pengisian cepatnya ya, untuk si powerbanknya ini. Oke, gua agak kesulitan dengan gua colok dulu sebentar. Oke, dan di sini udah jelas ya. Yaps, warnanya berubah menjadi warna orange ya, yang artinya pengisian cepatnya sedang berlangsung. Kalau kita cobain di micro USB, maka dia akan warnanya putih semua, yang artinya pengisiannya slow. Ya, di sini ada Poco M3 Pro 5G yang sudah support fast charging 18 watt. Kita coba cas juga. Yo, aduh, sorry. Jadi kabelnya itu agak pendek ya, agak kesulitan gua nyegeh. Tuh. Nah, kita colok juga. Apakah dia menunjukkan fast charging? Yes, di sini ada tulisan isi daya cepat, yang artinya fast charging 18 watt, dia berjalan dengan sempurna. Oke, kita taruh di bawahnya, dan apa yang terjadi kita bisa lihat di voltmeternya. Ya, pengisian powerbank ini 11,7 volt, yang artinya 12 volt. Ya, ternyata benar kan? Yang terjadi di 22,5 watt ini mengeluarkan atau dapat terisi dengan daya 12 volt. Wow, luar biasa, kencang banget itu 12 volt. Kalau di handphone biasa, powerbank biasa itu mungkin hanya 5 volt ya, yang dimuntahkan dari adapternya. Oke. Saking nggak percayanya, gua cobain satu handphone lagi untuk ngecas si adapter ini. Dipaksa untuk satu handphone lagi, kita coba ngecas ya. Jadi oke, dari PAT14 ini gua cabut ya, gua cabut nih, dan gua coba nyolok ke handphone gua satunya. Iya, handphone gue satunya yang lagi direkam ini adalah menggunakan handphone dari Sony dengan kecepatan 10 watt. Ya, apakah dia tegangannya berkurang? Ya, tegangan dari powerbank ini masih bertahan di 12 volt. Oke, 12 volt 1 ampere. Mantap. Yang artinya kesimpulannya dari sini bahwa si adapter ini mampu mengeluarkan tegangan besarnya maksimal 60 watt.
Yes, yang artinya 60 watt itu jika kalian memiliki perangkat 18 watt, 18 watt, 18 watt, 18 watt dan miliki 18 watt sekitar 3 atau 4 perangkat dicolok sekaligus, itu sama-sama 18 watt, masing-masing 18 watt gitu ya. Paham? Dan kita coba cabut. Oke, kita cabut lagi satu lagi. Iya, kita cabut lagi satu lagi. Iya. Untuk memastikan ya apakah benar PAT 11 ini memiliki output sebesar 60 watt. Yes, bisa dilihat sendiri ya. Bisa kelihatan di sini total powernya adalah 60 watt. Ya, kelihatan ya, 60 watt. Luar biasa bukan? Nah, bisa dilihat ini maksimumnya 12 volt seperti yang kita jelasin di tadi ya. Jelasin yang udah tercantum ada di USB voltmeter tadi ya, di sini 12 volt. Ternyata memang faktanya si OK mampu mengeluarkan output yang besar ya, jadi nggak ada yang namanya fakean atau pengisian bohong-bohongan. Jadi harga disesuaikan dengan kualitas. Kalau misal kalian membeli fast charging yang harganya 80.000, 70.000, dia bilang support fast charging 40 watt, siapa yang percaya, ya kan? Sedangkan gua membeli si OK ini dengan harga 400 ribuan. Ya, jadi jauh banget ya untuk mencapai yang namanya kesempurnaan kalau untuk harga yang murah. Oke, mungkin sampai di sini aja eksperimen. Semoga kalian yang tadinya gagal paham, nggak paham, yang jadinya tadinya sok pinter jadi lebih paham lagi. Oke, kita di sini sama-sama belajar dan terima kasih udah nonton video gua. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.